Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Untuk di pagi hari ini silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya untuk persiapan nantinya pembelajaran PJOK. Silakan ketua kelas Fahri memimpin doa terlebih dahulu. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membacakan doa kita nanti diberikan kemudahan, kelancaran saat pembelajaran PJOK. Ya, baik. Saya absen terlebih dahulu untuk pagi hari ini ya. Kalau Pak Arif nanti absen, Anda semua ini menyampaikan tadi sudah sarapan apa. Artinya apa? Bahwasanya Anda ini siap untuk mengikuti pembelajaran. Paham ya? Kita mulai. Ahmad Angga. Sarapan apa tadi kan? Nasi sama mie, Pak. Nasi sama mie. Adinda. Nasi goreng. Nasi goreng pada pagi ini. Ahmad Fahri. Nasi pecel. Nasi pecel. Ya. Ella Julia Mati. Mie goreng. Farel. Sarapan apa nih? Apa Pak? Oh, cecek. Oh, ini cecek katanya Farel ya. Fauzan. Ada yang singkatku, Pak. Kasih ini bahasa Indonesia apa? Tumis. Ya. Oh, Febrian. Mie. Fitri. Nasi kuning, Pak. Nasi kuning. Lukman. Belum sarapan. Nah, dipersiapkan kalau berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu ya. Biar badannya apa itu bernutrisi. Marcel. Ya. Nasi telur. Nasi sama telur ya. Muhammad Farian. Mana? Sakit kan? Sakit ya. Muhammad Farian sakit. Mudah-mudahan nanti sembuh ya kita. Sembuh ya. Farian bisa masuk sekolah. Putri. Nasi dan telur. Nasi dan telur. Raffles. Raffles, mana Raffles? Mie. Oh, sarapan mie, Raffles. Rahmat. Tumis tongkol, Pak. Tumis tongkol. Oke. Rega. Mie, Pak. Mie. Itu Mie, Pak. sama mie berapanya? Surya. Excel. Bisa betul, Pak. Mie sama telur. Oke, terima kasih ya. Sudah saya absen yang nggak masuk hanya Berlian ya karena sakit. Oke. Baik. Untuk pertemuan kali ini ya perlu saya sampaikan untuk mengawali pembelajaran ini mari kita semuanya menyanyikan lagu nasional ya kita bersama-sama sebagai wujud kita rasa kita akan apa ya, cinta tanah air ya disebutnya kita nyanyikan bersama lagu Padamu Negeri ya setelah bersama-sama ya boleh ketua kelas nanti dulu untuk berdiri Untuk menyanyikan lagu nasional. Bentar, ya. Yuk semuanya bisa berdiri terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri.
jelajaran terlebih dahulu untuk peserta di persidangan yang ya, untuk mengawali pembelajaran ini kita biar semangat ya. Kita kasih nilai-nilai tertentu. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK di Pasundan Bisa. 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 Baik, untuk pembelajaran kali ini ya kita mulai bahwasanya sebagai awal ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk minggu kemarin materi apa yang sudah kita sampaikan, kita pelajari? Jauh. Jauh ya. Terima kasih kalian sudah ingat ya. Jadi rangkaian pembelajaran untuk materi PJOK kali ini itu minggu kemarin kita sudah mempraktekkan menganalisis yaitu salah satu cabang olahraga atau materi atletik, tepatnya yaitu lompat Jauh. Ada yang nggak bisa kemudian lompat jauh? Bisa ya? Bisa. Karena memang kemarin kita sudah berupaya untuk bisa ya. Tadi hanya bisa, sampai bisa, Anda bisa melakukan gerakan yang. Untuk materi kali ini ya, di pertemuan kali ini, di bagian ini kita mempelajari atau kita nantinya praktek yaitu aktivitas senam. Ya, aktivitas senam ya. Di kurikulum merdeka ini kita masuk di pembelajaran juga aktivitas senam yaitu senam lantai ya. Mudah-mudahan yang minggu kemarin saya sampaikan bahasanya minggu depan materi senam lantai anak-anak semuanya sini sudah mempelajari paling tidak ya untuk materi senam lantai. Baik, untuk materi senam lantai kali ini ada yang tahu senam lantai itu apa? Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan gerakan tubuh yang dilakukan di atas atas. Ya, senam lantai ini suatu cabang olahraga yang dilakukan di atas matras ya, rangkaian gerakan. Ya, untuk materi senam lantai ini banyak. Yang kalian tahu apa? Senam lantai ini apa saja gerakannya? Apa? Sikap lilin, ya betul. Yang lain, gerakan. Anda pasti mengalami kan? Pernah melakukan senam lantai? Waktu kapan? SMP, SD juga pernah ya. Tadi dijawab pernah melakukan sikap lilin. Senam lantai yang lain yang pernah dilakukan? Rolling, angkat tangan. Apa? Rolling ke depan. Lawannya rolling ke depan apa? Rolling ke belakang. Yang lain sikap-sikap senam lantai yang pernah kalian jumpai atau pernah kalian lakukan saat SD SMP? Meroda. Ya, yang lain apa? Ada sikap ayam ya. Ada salto, ada loncat harimau ya. Itu aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya senam. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas itu senam lantai guling ke depan. Tadi jawabannya roll ke depan. Itu yang nanti kita pelajari bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran nantinya itu. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuannya apa, Marin? Ya, peserta didik mampu menganalisis, memahami konsep, fakta, prosedur, rangkaian gerakan guling ke depan. Itu pengetahuan. Yang keterampilan apa? Peserta didik mampu melakukan praktek guling ke depan dengan baik dan benar. Yang ketiga, penilaian sikap. Ini penting, pemahaman karakter. Ya, peserta didik mampu menunjukkan sikap karakter ada perubahan yaitu gotong royong dan mandiri. Ya, seperti itu ya.
Jadi untuk pembelajaran kali ini yaitu guling ke depan, itu merupakan tujuannya. Mungkin sampai di sini saya bagi ya sebagai tes diagnostik awal. Ya, saya bagi nanti saya saya kirim di grup WA ya. Jadi gini, Anda semuanya saya kasih tes diagnostik kesiapan kalian saat mengikuti pembelajaran PJOK kali ini. Ya, sudah saya kirim di grup WA, silakan dijawab lewat Google Form secara individu. Artinya apa? Apakah Anda semangat pada hari ini? Apakah Anda sudah membaca materi yang nantinya dipelajari? Apakah Anda pernah melakukan gerakan guling ke depan? Sudah ada di grup? Sudah ya? Silakan dijawab lewat Google Form yaitu tes diagnostik, tes awal, asesmen awal. Nanti saya rangkum di sini. Lihat. Sudah? Ya. Oke, kita tutup. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 4 pertanyaan, ya. Ya, secara garis besar silakan dijawab, ya, sesuai dengan isi hati Anda. Apakah Anda sudah mempelajari? Apakah sudah pernah melakukan? Jadi seperti itu. Sudah? Ya. Ya. Secara spontanitas, ya. Apakah semangat Anda hari ini? Semangat. Artinya nanti saat pembelajaran kita semuanya bisa semangat ya. Ada yang sudah membaca materi senam lantai? Angkat tangan. Ya, katakan. Kemarin Pak Arif sudah menyampaikan. Silakan dipelajari di depan materi senam lantai. Ada? Oke, itu ada. Terima kasih ya. Artinya sudah siap untuk pembelajaran. Apakah Anda pernah melakukan guling ke depan? Pernah. Katakan. Wow, rata-rata sudah pernah. Karena memang pembelajaran PJOK ini kan rangkaian ya, dari mulai SD, SMP sampai tingkat SMK. Ya. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan begini. Ya. Jadi materi kita yaitu senam lantai guling ke depan. Ya. Kira-kira manfaatnya apa itu? Anda melakukan senam lantai di depan. Apa? Kelenturan badan, Pak. Buat kelenturan badan. Ya, oke. Yang lain, Fitri. Jaga keseimbangan tubuh. Ya. Jawaban yang lain, manfaat kalian melakukan guling ke depan. Pak, silakan diskusi enggak apa-apa. Hari manfaatnya apa? Sampean Anda melakukan roll ke depan ini apa? Buat tubuh Anda. Badan menjadi lebih lemas dan fleksibel. Nah, fleksibel, lentur ya. Lentur. Meskipun usia Anda sekarang sudah berapa? 15 tahun ke atas kan beda dengan dulu kan ya. Ya, usahakan dengan usia Anda sekarang badan Anda tetap lentur. Itu dari segi fisik. Ada dari segi fisik lain manfaat Anda. Secara fisik manfaat guling ke depan ini seperti dijelaskan teman-temannya tadi untuk kelenturan, fleksibilitas. Ya, ada yang lain? Kalau untuk mental, nah, mental ada fisik. Secara mental, secara psikis, saya tidak melakukan nantinya roll depan ini bisa apa? Nah, angkat tangan. Bisa apa? Itu yang terpenting.
bisa percaya diri. Ya, motivasi dalam diri tubuh kita akan meningkat. Ya, percaya diri. Ya, pede, tidak minder, tidak grogi. Itu yang penting, mentalitas. Ya, jadi manfaatnya secara fisik tidak disampaikan, fleksibilitas, keseimbangan tubuh, ya, kelenturan, dan juga mentalnya apa? Percaya diri. Yang penting. Ya, baik. Untuk kali ini pembelajaran PJOK materi senam lantai kita menggunakan model pembelajaran based learning PBL, problem based learning, ya, dengan nantinya saat asesmen, saat penilaian itu ada juga 3 sama dengan tujuan tadi. Yang pertama ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, sama nilai sikap, nilai karakter Anda. Ya, nantinya seperti itu. Untuk hari ini kita nanti sekaligus nanti penilaian, ya, sebelum penilaian nanti Pak Arif akan menjelaskan sedikit tentang materi guling ke depan. Seperti itu. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Ya, Jelas ya? Ya. Jadi nanti tuntutannya yaitu pembelajaran PBL berbasis masalah. Jadi intinya begini, nantinya Anda semua ini tak kasih materi dalam bentuk video. Secara kelompok nanti menganalisis video pembelajarannya. Yang jelas video guling ke depan. Oke. Baik, untuk materi saya jalankan sebentar ya. Ini materinya yaitu aktivitas senam guling ke depan. Ya, kita hanya melaksanakan pembelajaran materi guling ke depan. Tadi sudah saya disampaikan teman-temannya ada sudah pilih, mengeroda, ya, dan sebagainya. Itu kita akan hanya guling ke depan. Pengertian guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan ke depan dapat dilakukan dengan 2 cara: guling ke depan dengan sikap awal berdiri dan guling ke depan dengan sikap awal. Jadi bedanya cuma di sikap awal saja. Ya, bedanya di sikap awal. Untuk rangkaian mulai dari tumpuan terus meroda sampai mendarat dengan sikap berdiri itu sama. Ya, itu sama. Nanti secara audiovisual dan video bisa dipahami. Ya, sampai di sini paham? Jadi gerakannya meroda ke depan. Ya, guling ke depan. Ini yang perlu dipahami. Senam lantai guling ke depan adalah gerakan yang memerlukan latihan yang berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan kualitas eksekusi. Selalu pastikan untuk memakai perlengkapan pelindung seperti mata, pelindung atau karpet selama latihan. Ini yang terpenting. Ya, ini dibutuhkan tingkat keamanan yang tinggi karena guling ke depan ini sekali lagi membutuhkan kekuatan otot tulang yang kuat, fleksibilitas yang kuat. Jadi jangan mencoba-coba kalau belum bisa. Selain itu belum ke pengalaman dan pemanasan. Itu yang terpenting. Ya. Kalian pernah melakukan di rumah, misalkan di mana? Di kasur. Itu jangan dicoba-coba. Ya, bahaya. Jadi dibutuhkan tidak kawan-kawan kalau sudah cedera, ya, nanti penanganannya lebih lanjut. Sebelum melakukan gerakan inti, alangkah baiknya melakukan pemanasan diri dan pelemasan terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Ya, sekali lagi ini penting ya, karena usia Anda sudah 15 ke atas, beda dengan usia SD dulu.
tingkat apa ya, ability atau agresivitas kalian bergerak itu lebih tinggi SD. Ya, tulangnya juga masih kuat SD, lenturnya juga sama, beda dengan sekarang. Paham ya? Jadi yang harus dari persiapan apa sebelum melakukan guling ke depan? Pemanasan. Ya, mengetahui konsep atau prosedur langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini bertahap, harus paham. Tidak langsung guling ke depan. Nah, ini saya jelaskan. Ada dua sikap saat guling ke depan. Yang pertama apa? Berdiri. Yang kedua jongkok. Ya, ini berdiri. Salah satu badan. Dibaca, apa? Guling depan dengan awal berdiri. Langkah-langkahnya apa saja? Berdiri. Yang keras. Berdiri tegak. Kedua tangan. Kedua tangan. Yang belakang. Berdiri. Berdiri dibaca yang keras. Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Angkat kedua tangan ke depan, bentukkan badan. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Posisi kaki lurus. Siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. Sentuhkan bahu ke matras. Bergulinglah ke depan. Lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada. Dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap air guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. Ya, itu rangkaian gerakan guling ke depan dengan sikap awalan berdiri. Ya, nanti kita coba praktek di aula. Jadi seperti itu ya. Itu. Ini yang harus kalian pahami konsepnya atau prosedur langkah-langkahnya melakukan gerakan guling ke depan. Ini ya, gambarnya dari sikap berdiri, kedua tangan menunggu ke matras, ya. Posisi kepala masuk ke dalam. Kepala ini dagu menempel ke dada. Ini yang terpenting. Yang menyentuh matras, ya, menyentuh matras saat posisi di sini 2, 3. Apa? Posisi apa? Apa namanya? Tengkuk. Ingat, ini yang penting. Ya, posisi tengkuk saat impact menyentuh ke matras. Itu jangan sampai kalah. Ya, harus tengkuk ini. Makanya nanti saat pembelajaran, saat kita praktek, usahakan dagu menempel ke dada. Ini yang selalu. Ya. Terus ke depan, meroda, kembali jongkok, posisi setelah jongkok berdiri. Siap. Itu ya. Lanjut. Yang kedua, sikap awalan jongkok. Nah, sama, yang membedakan hanya awalan, sikap awalan saja. Jongkok, silakan dibaca. Dari yang belakang. Balik. Guling depan dengan awalan jongkok, silakan. Diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, dan kedua tangan bertumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ini bisa dibaca. Ya, Saya lakukan ketika panggul menyentuh matras, tegaklah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Ya. Jadi sama. Yang membedakan hanya sikap awal. Ya. Ya. Yang membedakan hanya sikap awal saja. Ini untuk gambarnya, ya. Sikap awal jongkok. Jadi nanti saat Anda praktek, ini ada dua, berarti sikap awal berdiri dan jongkok. Ini jongkok. Tangan taruh di samping telinga, roda, terus jalan sikap. Ya. Dari rangkaian dua ini yang perlu kalian pahami itu apa? Saya sampaikan ke Pak Arif, itu harus siap dulu posisi awal. Jika di perlombaan
itu ada namanya penghormatan. Tandanya siap. Berarti siap Anda. Terus melakukan roll ke depan, guling ke depan. Setelah melakukan terus mendarat atau berdiri, hormat lagi. Tandanya siap. Perkara sampean Anda nanti kok pusing ya? Yang penting gini, artinya oleh juri sudah dinyatakan selesai. Sama persis kalau lari, ada bendera start. Saat ini juga ada bendera finish. Berarti sudah tandanya sudah selesai, rangkaiannya sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti saat praktek di aula siap dulu, hormat. Kalau di sini pembelajaran berarti ke Pak Arif gurunya. Kalau di perlombaan berarti ke dewan juri. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini manfaat tadi yang sudah dijelaskan beberapa temannya tadi. Manfaatnya apa? Satu, menjaga keseimbangan tubuh. Ya, ada nanti pastinya yang guling ke depan ini ke samping kanan, ke samping kiri, ataupun tidak bisa guling. Ya, ini keseimbangan. Jadi dibutuhkan kekuatan otot tangan untuk menumpuh biar tidak goyah. Menguatkan tulang, jelas sudah. Ya, karena dengan intensitas kalian Anda melakukan senam lantai, otomatis tulang Anda akan terus kuat. Mengencangkan otot, jelas, meningkatkan kelenturan tubuh, membantu membakar kalori, ya, membuat tubuh menjadi sehat juga. Ini secara fisik. Ya. Secara mental tadi sudah disampaikan, kita bisa pede, percaya diri, tidak grogi, tidak minder. Oke, sudah selesai. Ya, baik. Kalau sudah, akan saya sampaikan yaitu tentang materinya. Ya, tetap semangat ya. Semangat. Ingat, ya, sebagai pembelajaran senam lantai ini banyak manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu lagi untuk keseimbangan dan kelenturan. Ya, baik. Farid akan membagikan share video. Silakan nanti dianalisis secara berkelompok. Ya, minggu kemarin sudah saya bagi kelompoknya. Bisa sesuai kelompoknya? Sesuai kelompoknya bisa sekarang membentuk kelompok. Membentuk kelompok sesuai kelompoknya. Ya, akan pindah tempat. Membentuk sambil saya menyiapkan ini. Sesuai kelompoknya. Berarti tidak masuk satu, tinggal 16 siswa ya. Berarti 4. Nah, satu kelompok 4 siswa, 4 peserta didik. Silakan sesuai kelompoknya. Sesuai kelompoknya. Ya, sesuai kelompoknya. Ya, sesuai kelompoknya, nanti setiap kelompok menganalisis video yang Arif tampilkan di YouTube. Ya, ini sudah saya bagi nantinya, ya, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, satu kelompok, satu pekerjaan. Ya. Saya bagi dulu. Kelompok 1 mana? Oke. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Oh ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, 4 kelompok. Ya. Silakan nanti dianalisis videonya ya. Yaitu gerakan guling ke depan.
silakan nanti didiskusikan. Ya, ditulis dulu namanya, kelasnya. Ditulis dulu namanya dulu ya. Nanti menganalisis video link ke depan. Tulis nama kelas 10 ACP ya. 10 aksio kelas program. Sudah? Kalau sudah, silakan sambil dilihat videonya, nanti saya putar berkali-kali. Kita analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Kalian bisa baca di deskripsi atau kalian bisa melihat tayangan video berikut ini. Oke, ini adalah gerakan roll depan atau bulu depan. Jangan lupa menggunakan alas ya, supaya tidak sakit. Untuk gerakan awal seperti ini, yang ke depan dan sikap akhirnya seperti itu. Perhatikan yang berikut ini. Ini jangan sampai ditiru ya. Gerakan yang seperti ini salah kaprah. Jadi kalau tumpuan kalian di kepala, maka akibatnya adalah seperti ini, leher kalian bisa sakit atau cedera. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Yang benar adalah tumpuannya di tengkuk, bagian leher belakangnya. Seperti itu. Kalau kalian takut, coba gunakan kasur yang empuk supaya tidak sakit. Mengerti kan? Dadah. Ulangi lagi ya, silakan dianalisis. Sambil dijawab di LKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian sendiri? Baik-baik ya. Oke, hari ini kita belajar tentang roll depan atau guling depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, Di situ di LKP-nya ada dua rangkaian gerakan. Sikap awal jongkok dan sikap awal berdiri. Silakan dianalisis. Oke, ini adalah gerakan roll depan atau guling depan. Jangan lupa menggunakan alas ya. Silakan kalian membaca literaturnya di Google Meet atau pengalaman pribadinya saat melakukan gerakan roll depan. Oh, saya juga sampai pernah begini tahapannya. Gerakan yang seperti ini Tulis rangka-rangkanya. Ini mari sudah menjelaskan rangka gerakan roll depan. akibatnya adalah seperti ini, leher kalian bisa sakit atau cedera. Jangan sampai itu terjadi. Bisa ya? Ada ditanyakan? Yang benar adalah tumbuhannya di tengkuk. Jelas ya? Ada ditanyakan? Tidak jelas? Seperti itu. Anda hanya menganalisis saja gerakannya bagaimana, langkahnya bagaimana. Supaya tidak sakit. Mengerti kan? Dadah. Sambil saya lihatkan yang lain. Memang untuk pembelajaran
keberanian ya untuk melakukannya, sama dengan materi renang butuh berani. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai hampir hilang. Berikut ini cara melakukan gerakan kulit lipat dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok. Yang posisi jongkok. Gerakan untuk kejadian. Jadi yang posisi begini. Pada atas tujuh belas lebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh atas. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan punggung menjadi saat lutut dilipat, kedua tangan segera menurut lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar kedua. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai hampir hilang. Berikut ini cara melakukan gerakan kulit lipat dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok dari belakang, pecahan untuk dada, kedua telapak tangan bumi pada atas, tujuh bekas lebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke Yang pertama dengan posisi kepala harus tekuk itu nantinya ya. Itu. Sama posisi jangan sampai kaki ini bengkak. dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan punggung menjadi. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera menurut lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar kedua. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi Kalau udah cukup bisa dijalankan gitu ya. Untuk menganalisis video ini. Gimana? Ada yang sudah? Sudah. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Kita mencoba untuk guling ke depan ya. Kita coba untuk mempraktekkan nantinya di aula ya. Setelah Anda analisis dengan kelompok Anda, kita coba nanti ya. Oh, rangkaiannya seperti ini, posisi awal ya, sikap awal seperti ini sampai nanti terakhir posisi begini ya. Berani ya? Coba ya? Berani ya. Jangan takut salah dulu nantinya. Karena ya tadi di senam lantai ini dibutuhkan keberanian. Ya, ingat, perhatikan ya. Basic Anda ini bukan atlet. Anda ini seorang pelajar. Artinya meskipun tidak bisa nantinya
Nanti ada program namanya remedial. Yang bisa, yang lahir, yang sempurna itu namanya program pengayaan. Arahnya nanti bisa ke prestasi. Seperti itu ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini tidak ada yang tidak bisa. Semuanya dicoba terlebih dahulu. Bagaimana? Kalau salah keliru nanti kita koreksi. Gimana sudah? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan disampaikan. Anda hanya merangkai saja, merangkai kalimat, gerakannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini ya. Ingat, PBL diharapkan peserta didik siswa ini bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, ya, menggambarkan suatu kejadian. Ada masalah seperti ini, kita cari apa? Solusinya. Jadi seperti itu ya. Harus bisa bernalar kritis, berpikir kreatif ya. Jadi seperti itu. Anda semuanya ini nantinya semuanya yang bergerak di dalam pembelajaran. Kalau sudah bisa dimulai. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Nanti saat di lapangan sama sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 dulu, nanti mencoba. Kelompok 2 nanti yang menganalisis, memperhatikan. Ya, kelompok 3 nanti yang mencoba mempraktekkan. Kelompok 4 yang menganalisis. 1 dan 2 secara bergantian. 2 nanti yang belajar, ya ini ingat belajar meskipun tidak bisa tidak masalah. Tapi kalau satu yang membantu, Pak Arif hanya mendampingi saja. Kalau bisa digunakan. Nanti kita presentasikan saat di aula. Kelompok 3 sudah. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 4. Oke, terima kasih ya. Sudah. Baik, kita bisa ke aula bersama-sama. Handphonenya di bawah, tidak apa-apa. Alat tulisnya juga di bawah, tidak apa-apa. Ya, kita semangat ya. Semangat. Jadi ada SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK di Pasuruan? Bisa. 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 Oke, terima kasih. Bisa langsung ke aula. Bisa.